Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah An-Naba. Kita sekarang sampai pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat daripada bumi, yaitu mihadan. Mihad itu artinya adalah terhampar, terbentang. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan makna dari kata mihadan itu adalah mumahadatan lil khalaiqi zalulan lahum. Artinya bahwa bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Mudah bagi manusia untuk tinggal di bumi, mudah bagi mereka untuk membuat infrastruktur, juga mudah bagi mereka untuk bercocok tanam, dan juga mudah bagi mereka untuk membuat apa saja yang berkaitan dengan kesenangan hidup mereka. Nah, maksudnya jika Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan bumi ini dengan sedemikian rupa, ya, karena pada pertemuan yang lalu kita sudah katakan bahwa ini adalah bukti bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, bahwa Allah akan bangkitkan manusia kembali dan akan diminta pertanggungjawaban dari mereka tentang apa yang mereka kerjakan masa hidup di atas dunia. Nah, bumi yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya, ya, itu menjadi bukti bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, bahwa hari berbangkit itu pasti akan terjadi. Maksudnya adalah ketika Allah Maha Kuasa untuk menciptakan bumi, membentangkannya dan memberikan semuanya kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga Maha mampu untuk menghancurkannya kembali. Allah Maha mampu membuat seperti yang kita saksikan hari ini. Sekali lagi, Allah juga pasti Maha mampu untuk menghancurkannya. Dan bukti berikutnya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, ayat yang ke-7, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak. Nah, gunung dijadikan oleh Allah sebagai pasak. Apa guna pasak? Nah, sebagaimana kita ketahui, pasak itu gunanya adalah untuk mengokohkan bangunan agar tidak runtuh. Dulu orang tua kita membuat rumah ketika itu sebelum ada paku, itu dengan menggunakan pasak. Kalau pasak itu dicabut, maka akan runtuhlah rumah itu. Nah, gunung dijadikan Allah sebagai pasak, ya, agar bumi ini tidak berguncang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menancapkan gunung-gunung di bumi ini supaya bumi ini tidak berguncang bersama kalian. Nah, bagaimana penjelasan sederhananya, ya? Ahli geologi mengatakan bahwa lempengan bumi yang kita diami ini, ya, itu saling bergerak. Dia ada lapisan bumi itu saling bergerak, dan ketika mereka bergerak itu saling bertemu. Nah, ketika mereka bertemu, yang satu mengarah ke atas dan yang satu pasti mengarah ke bawah. Nah, yang mengarah ke atas inilah yang akan membentuk bukit-bukit, gunung-gunung, ya. Dan sementara yang mengarah ke bawah ini dia akan terus menghunjam sampai ke bawah. Nah, gunung itu gunung tadi ibaratkan paku, ya, yang kita pakukan pada seperti dua lempengan kayu, ya,
Yang diibaratkan tadi adalah dua lempengan bumi. Jadi dipaku di sini, ya, di antara lapisan lempengan bumi tadi. Nah, sehingga dia menjadi kokoh, sehingga dia menjadi lebih stabil. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian, Allah mengatakan bahwa gunung itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasar. Sehingga kalau ada magma yang kemudian berusaha untuk keluar, menekan, nah dengan adanya bangunan gunung tadi, itu akan membuat permukaan bumi akan semakin lebih stabil. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala Maha mampu menciptakan gunung yang kita lihat seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya, betapa kita pikir susahnya, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan untuk menghancurkannya kembali, sungguh juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pikiran kita yang susah membuatnya, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang susah. Nah, ayat berikutnya yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menghancurkan bumi ini kembali adalah ayat yang ke-8, wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian hidup secara berpasang-pasangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para saintis mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini itu semuanya adalah hidup secara berpasangan. Ada laki, ada perempuan, ada betina, ada jantan, ada proton dan ada elektron. Nah, dengan berpasangan ini tentu semua akan berjalan secara normal dan berjalan secara seimbang. Nah, kemudian perkataan azwajan itu juga bisa bermakna maksudnya Allah ciptakan kalian dalam berbagai bentuk. Azwajan artinya dalam berbagai bentuk, juga dalam berbagai warna kulit, dan bisa juga bermakna dalam berbagai macam tingkat kecerdasan walaupun berasal dari satu jenis yang sama, yaitu manusia. Nah, maksudnya saudara-saudara sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa menjadikan manusia itu hidup secara berpasangan, bahkan alam semesta ini semuanya secara berpasangan, maka Allah Subhanahu wa taala juga Maha kuasa untuk menanggalkan pasangan itu kembali. Cukup dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ikatan-ikatan tadi terlepas, maka terjadilah peristiwa hari kiamat. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.